Baik, selamat malam Bapak Abdul Haris Sangkuti. Nama saya Bintang Mahardika Irawan. Saya dari kelas LB01 mau menjelaskan seputar dengan soal TS algoritma data analisis tentang studi kasusnya yang nomor 1 dan nomor 2. Di sini mau ngejelasin tentang buatlah aplikasi sederhana untuk melakukan simulasi data input pada priority QQ, insert item, key, and value. Data yang diinput itu disimulasikan dengan angka 3, 17, 19, 45, 77 dengan hasil list yang diinginkan dari usernya adalah yang terturut secara ascending dan yang tidak terurut. Nah, di sini saya disuruh menjelaskan program yang saya buat dengan menyertakan juga kompleksitas algoritma ya, apa yang saya gunakan. Baik, langsung aja kita langsung masuk ke aplikasinya. Saya pakai Dev C++. Di sini saya menggunakan C++ untuk melakukan codingnya. Nah, saya menggunakan using namespace ini biasanya saya gunakan untuk agar si compilernya nanti nggak pusing buat baca code sama machine yang bakal saya pakai. Soalnya saya bakal menggunakan ini untuk beberapa function. Jadi bakal saya pakai using namespace ini. Nah, terus maaf Pak, bentar saya menikmatin dulu suaranya. Nah, terus di sini saya pakai void. Kenapa saya pakai void? Ya ini buat modifikasi nilai saya, di mana tadi sesuai permintaan di soal. Di soal kan tadi ada tulisannya harus ada insert itemnya. Makanya saya pakai di sini void data, kayak namanya data. Nah, ini value-nya saya kasih dengan nilai sebesar 50 dan juga integer buat key-nya. Terus di sini saya pakai perulangannya for biar dapat nilai dari setiap data-datanya. Langsung aja kita langsung masuk aja ke main programnya. Ini tampilan utama programnya. Sampai sini kali ya. Sampai sini. Nah, saya di sini masukin lagi data yang bakal saya input. Ini ada x itu nilai dari user mau input berapa berapa apa ya? Berapa angka yang mau dia input. Terus di sini saya juga pakai variabel i, n, j sama temp buat nanti ini penyimpanan sementara. Nah, ini kayak biasa aja, nggak berguna. Berguna sih, tapi ya maksudnya buat tampilan aja. Terus nanti user boleh buat masukin berapa jumlah data yang pengen dia input. Dari situ langsung kita beralih pakai for. Nah, di sini pakai for buat ngulang terus sesuai jumlah data yang pengen dimasukin sama user. Jadi saya di sini menggunakan for-nya kayak i-nya saya setel di angka 0. Jadi biar dia punya nilai awal 0 sampai i-nya lebih kecil daripada n, dia bakal terus ditambah 1. Ini bakal terus ngulang sesuai data yang diinput user. Kalau 20 ya bakal ada 20 kali perulangan. Nah, di sini juga ada count. Countnya saya pakai buat data keberapa. Jadi user tahu juga ini ada udah data keberapa yang dia isi. Terus di bawahnya juga sebenarnya sama-sama aja. Sekarang kita masuk ke yang data list yang tidak terurut. Karena biar gampang, saya masukin normal aja. Saya langsung tampilin datanya secara normal. Langsung keluarin lagi aja datanya. Ya karena emang udah nggak berurutan kadang si user inputnya. Nah, sekarang buat yang bagian data yang terurut. Nah, saya pakai di sini. Di sini saya juga pakai for buat kembali melakukan perulangan. Di mana saya pakai nilai set pertamanya adalah 1. Terus kalau i-nya lebih kecil dari n, dia bakal terus nambah sampai jumlah eh, sesuai jumlah inputan yang dipengen sama user. Nah, di sini saya pakai sorting kan, pakai algoritma sorting. Konsepnya sama aja sebenarnya. Terus sampai di sini tuh kita ketemu if. Nah, ini if-nya eh, sama fungsinya cuma buat ditukar-tukar aja. Jadi kalau if kalau kalau nilai x-nya yang ini lebih kecil, lebih besar daripada x yang udah ditambah 1, maka akan dilakukan ini. Nah, ini apa? Ini adalah temp. Temp tuh kalau saya ngomongnya temporary sih. Temporary, jadi nilainya bakal dimasukin dulu nilai xj-nya bakal masuk ke temporary dulu. Nah, barulah di sini diakumulasikan, baru nanti bisa ditampilin di sininya. Baik, langsung aja kita kali ke programnya. Nah, kita langsung compile aja. Misalnya seperti di soal kan, datanya apa aja yang mau dimasukin 5 ini ya. 5 data ini. Berarti saya tinggal masukin 5 data. Nah, data ke nolnya saya coba bikin tidak berurutan dulu ya. 45, 17, 19, 3, 77. Nah, di sini bakal langsung keluar data list yang tidak terurutnya.
45, 17, 19, 37. Nah, ini kenapa bisa kayak gini keluarnya, karena saya tadi nggak ada rumus khusus, jadi dia bakal ngeluarin sesuai dengan inputan user. Ini kan acak. Dan data list yang sudah terurut secara ascendingnya ini bakal ngurutin sesuai dengan urutan dari paling kecil. Jadi sebenarnya gitu aja sih Pak, datanya sih. Dan terus sih kalau dari soal terakhir sih, kompleksitas algoritma yang saya gunakannya ini adalah algoritma sorting. Alasannya karena algoritma ini tidak bergantung pada batasan apakah data yang diinput user berurutan atau enggak. Jadi usernya mau berurutan boleh, nggak berurutan juga boleh. Ya mungkin sekian sih untuk soal nomor satu studi kasusnya. Nanti bakal saya lampirkan soalnya, akan saya lampirkan jawaban dan juga file CPP-nya. Terus saya bakal ngejawab nomor 2. Nomor 2 itu studi kasusnya adalah penggunaan greedy algorithm, di mana ya ini kan ada penjelasannya, menentukan barang-barang yang akan dibawa karena keterbatasan kapasitas truk yang hanya 4.000 kg. 4.000 kg saya warnain merah dulu aja yang penting-pentingnya. 4.000 kg semua yang berendah. Setiap barang juga memiliki biaya berbeda dan setiap per kilonya harus menentukan jenis barang dan beratnya. Untuk dapat memperoleh keuntungan, pengangkut harus memenuhi truknya dengan biaya yang maksimum. Ini terus satu jenis barang tidak dapat dipecah-pecah atau nih ya. Nah, di sini kasih keterangan soal dari barang namanya apa aja, beratnya berapa aja, dan juga harganya berapa. Gunakan greedy algorithm untuk menentukan barang yang akan dibawa serta biaya maksimal yang dapat diperoleh dari pengangkut truk. Nah, di sini saya tidak menggunakan source code. Kenapa? Karena menurut saya nggak perlu. Jadi saya menggunakan tabel aja sebagai solusinya. Nah, di sini saya bikin tabel awalnya dulu. Tabel awalnya di sini saya mendeskripsikan nama barang, berat barangnya, jadi cuma dimasukin ke sini, harga per kilonya, lalu saya bikin totalannya. Totalannya tuh dari harga per kilo dikali berat barangnya. Di sini dapat semua. Nah, saya sekarang urutin dulu. Urutin urutin biar lebih gampang. Nah, urutinnya dari apa ya? Harga termahal yang bisa didapat. Nah, di sini ada barang C dengan 39 juta, barang E dengan 23 juta, B dengan 22 juta lebih, A dengan 18 juta sekian, D dengan 17 juta. Nah, saya akan melakukan jumlah barang dengan keuntungan terbesar, maksimum 4.000 kilo. Nah, dari sini simple aja, kita langsung masuk ke sininya dulu aja. Di sini adalah faktor pendukung ya. Barang C dan B itu memiliki berat 3.000 kilo lebih. Seperti yang ada di sini, 3.000 kilo lebih ya. Jadi udah gak mungkin banget buat disatuin sama item-item lain. 3.000 mungkin sebenarnya. B sama D itu mungkin digabungin, totalnya 4.000. Tapi kalau udah dihitung keuntungannya tidak maksimal. Tapi sisanya udah hampir gak mungkin digabungin. Terus ada pengangkutan barang yang tidak bisa dipecah. Jadi dari misalnya tadi ada 1.300 kilo itu gak bisa dipecah. Keuntungan kombinasi barang lain selain ADE tidak maksimal. Terus sesuai dengan pengertian greedy method, dimana mencari nilai maksimal dengan cara seoptimal mungkin. Jadi kita harus cari keuntungan yang paling besar dengan cara yang optimal. Nah, di sini kenapa saya bisa pilih barang E, A, D? Karena di sini totalannya cuma 3.550 kilo dengan totalan keuntungan sampai 59 juta. Kenapa tadi saya nggak pakai yang E yang mana sih? Yang B sama yang D. Ini kalau ditotalin aja cuman dapat 39 juta. Kasarnya 39 juta. Dan itu nggak maksimal. Dan kalau yang lain udah nggak bisa kombinasiin. Makanya kenapa saya pakai pilih yang ini, karena ini adalah keuntungan maksimalnya bisa sampai di 59 juta sekian dengan greedy method. Nah, ini adalah jalur tersimpel dengan ini pengertiannya. Baik, dan mungkin segitu saja penjelasan saya mengenai soal studi kasus nomor 1 dan 2. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam.